Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulya rahimakumullah. Wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di sore hari ini masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hujan kepada kita. Allahumma sayyiba nafi'ah. Semoga hujan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan juga kepada kita hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib, dan kemudian alhamdulillah bisa kita lanjutkan dengan sama-sama mengkaji kitab Al-Arba'una Qalbiyah yang disusun oleh Fadilatus Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Wasalna ila al-hadis at-tasi' wal 20. Kita sampai kepada hadis yang ke-29. An Abi Ad-Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashtaki qaswata qalbihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbu ayyalina qalbuka? Faqala na'am. Qal irham al-yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika fa inna dzalika yulinu qalbaka wa taqdiru ala hajatika. Hadis yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, Abu Darda, salah seorang sahabat yang terkenal sebagai ahli ibadah dan tidak memperdulikan nasib keduniaannya, hingga ketika seorang sahabat muhajirin yaitu Salman Al-Farisi dipersaudarakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, maka menjadilah dua orang yang sangat dekat dalam hubungan persaudaraannya sesama kaum muslimin. Hingga suatu saat Salman mengunjungi rumah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun ketika itu yang ditemui pertama kali adalah istrinya. Dan ketika Salman radhiyallahu ta'ala anhu melihat istri Abu Darda, maka dia bertanya, kenapa penampilanmu seperti itu? Yang beliau inginkan bahwa Ummu Darda itu sama sekali tidak merawat penampilannya. Maka kemudian Ummu Darda mengatakan, ya saudaramu sudah tidak lagi membutuhkanku. Yaitu maksudnya adalah Abu Darda sudah tidak lagi membutuhkan Ummu Darda dalam konteks keduniaan. Maka kemudian ketika Abu Darda pulang
dan kemudian bertemulah dengan Salman Al-Farisi, Abu Darda ditegur ya oleh Salman. Dia katakan bahasanya sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, istrimu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah hak itu kepada pemiliknya sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunaikanlah setiap orang yang memiliki hak atas dirimu. Maka kemudian Salman Al-Farisi malam hari itu nginep di rumah Abu Darda. Baru sepertiga malam pertama, ya, setelah mereka berdua tidur, maka kemudian Abu Darda bangun. Dan ditanyalah oleh Salman, untuk apa Anda bangun? Mau qiyamul lail. Maka Salman menasihatkan, tidur nanti. Kemudian ketika tengah malam sudah lewat, Abu Darda bangun lagi. Ditanya lagi, mau ngapain? Mau qiyamul lail. Nanti tidur dulu. Barulah ketika sudah sampai sepertiga malam yang terakhir, Abu Darda bangun dan kemudian Salman Al-Farisi pun bangun membersamai sholat Abu Darda. Ketika di pagi hari kemudian Abu Darda merasa tidak sreg dengan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi, maka beliau laporlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dilaporkan secara lengkap kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sodako Salman, Salman benar. Abu Darda seorang sahabat yang memiliki kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada beliau tentang kerasnya hati dirinya, ya, tentang kerasnya hati. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang bertanya tadi, apakah kamu ingin hatimu menjadi lunak, hatimu menjadi lembut? Maka orang tadi mengatakan iya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, sayangilah anak yatim, eluslah kepalanya, berikanlah dia makan dengan makanan yang kau makan. Hal itu akan menjadikan sebab hatimu menjadi lembut. Dan engkau akan bisa kemudian memperkirakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Kemudian Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala menyampaikan penjelasannya terhadap hadis ini. Wa hakadha kana halus sahabah. Demikianlah keadaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. La yajidu ahaduhum syai'an fi nafsihi yakhafu minhu ala dinih aw yubtala bi amrin illa hara'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki lahu amrahu wa yashku lahu halahu. Tidak ada seorang pun di antara mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain yang mendapati sesuatu di dalam jiwanya, dia khawatirkan akan membahayakan agamanya, atau dia akan mendapatkan balak dengan satu perkara, akan mendapatkan ujian terhadap ataupun dengan satu perkara,
kecuali mereka akan bersegera menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun akan menceritakan kepada Rasulullah apa yang menjadi perkara yang dihadapinya. Bahkan dia pun akan kemudian mengeluh ya, ataupun merengek kepada Rasulullah agar kemudian Rasulullah memberikan solusi apa yang menjadi kesulitan yang dihadapinya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu. Datanglah seseorang sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna ay yatakallama bihi. Sesungguhnya kami mendapati di dalam jiwa-jiwa kami sesuatu yang kami merasa berat ya untuk membicarakan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqad wajadtumuhu, dan apakah sungguh kalian mendapatkan hal itu ada di dalam diri-diri kalian? Qalu, maka para sahabat mengatakan na'am, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaka sharihul iman, yaitu adalah iman yang nyata ada di dalam jiwamu. Ini jadi ketika mereka para sahabat mendapatkan di dalam dirinya sesuatu yang memberatkan pikiran mereka, maka mereka pun kemudian lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi adalah ketika perkara itu adalah perkara agama yang mereka tidak akan kemudian berani membicarakan masalah agama sebagaimana keberanian orang-orang sekarang. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan tidak mau dan tidak berani ngomong masalah agama ya, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya semata. Ya, tanpa ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan keadaan orang-orang kita sekarang ini. Ya, orang yang notabene tidak jelas kemana belajar, apa yang sudah dipelajari, namun pada memiliki kemauan dan juga memiliki keberanian ya untuk berbicara masalah agama. Kemudian juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan halaktu, aku binasa wahai Rasulullah, celakalah diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang mencelakakan dirimu? Maka sahabat tadi mengatakan waqatu bi ahli fi Ramadan. Ya, aku melakukan hubungan badan dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Ya, hadisnya panjang, yang intinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini memerintahkan kepada sahabat tadi ya, pertama untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa maka kemudian diperintahkan untuk membebaskan budak. Kemudian karena juga tidak bisa, diperintahkan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dia pun juga tidak bisa, tidak mampu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah dan keluar lagi sudah membawa ya, kurma segantang dan diberikan kepada sahabat tadi dan berkata, berikanlah kurma ini kepada orang-orang yang miskin di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah
kampung Anda. Maka kemudian sahabat yang mengumpuli pasangannya di bulan Ramadan tadi mengatakan, wahai Rasulullah, siapa orang yang lebih miskin dari saya di kampung saya? Tidak ada. Maka Rasulullah kemudian tersenyum dan mengatakan, ya sudah, kalau begitu berikanlah kepada keluargamu. Fahadha rajulun ja'a yashku lin-nabi. Demikianlah keadaan seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang akan membahayakan agamanya, maka kemudian mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yajiduhu fi qalbihi min qassah. Apa yang didapati di dalam hatinya berupa kekerasan ataupun kerasnya hati. Dan demikianlah keadaannya orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa kemudian memiliki kepekaan terhadap perubahan hati-hati mereka, ya, terhadap perubahan keadaan ya hati-hati mereka, terhadap penurunan kadar keimanan mereka, terhadap penurunan kualitas keberagamaan mereka. Kita ambil contoh yang agak jauh, yang dirinya bukan lagi sahabat, bukan lagi tabi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika hafalannya kacau, dia pun gelisah dan mengadu kepada gurunya tentang keadaan hafalannya yang kacau tersebut. Syakautu waqi'an li su'i khifdi. Aku mengeluhkan kepada Waqi', yaitu Imam Waqi' Ibnu Jarrah, ini satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengeluhkan kepada gurunya tentang buruknya hafalan beliau. Kemudian beliau mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'ashi. Maka kemudian dia memberikan nasihat kepada diriku agar aku meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Dan terus memberikan nasihat, fa'lam, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah nur. Fa'lam anal ilma nurun. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wan nur la yuhda lil asi, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Dan kita sudah membahas panjang lebar sebelumnya tentang keadaan orang-orang yang suka bermaksiat, dan ketika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi semakin hitam, semakin mengeras, ya, tidak lagi bisa mengetahui mana yang baik untuk dilakukan dan tidak lagi mengetahui mana yang buruk untuk ditinggalkan. Maka apa yang dilakukan adalah yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Wal qaswatu fil qalbi, dan kerasnya hati adalah dhihabul lain. Dhihabul lin, yaitu hilangnya kelembutan, ya, hilangnya kelembutan hati. Warahmah, dan kasih sayang yang ada padanya. Wal khusyu'u minhu, dan hilang pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qasa qalbu, hingga hatinya menjadi hati yang keras. Ghaluta washtadda wa aksahu adzambu, yang menjadikan hati itu menjadi hati yang keras, menjadi hati yang tebal, artinya hati yang tidak lagi tersentuh oleh berbagai macam nasihat. Dan yang mematikan hati itu adalah adzambu, yaitu berbagai macam dosa. Wa yuqalu adzambu maksatun lil qalbi, ya, dosa itu merupakan sarana yang mengeraskan hati, sesuatu yang mengeraskan hati. Wal qaswah
yakni as-salabah fi kulli syai'. Qaswah maknanya adalah sesuatu yang keras yang ada pada sesuatu, yaitu kekerasan yang ada pada sesuatu. Wa aslu hadhil maddah yadullu ala syiddatin. Dan asal dari materi ini menunjukkan kepada menunjukkan kepada kekerasan wassalabah, dan kekerasan yang bertingkat-tingkat. Wa qala al-Qurtubi, dan kemudian al-Qurtubi mengatakan al-qaswah as-salabah, ya al-qaswah maknanya adalah as-salabah, yaitu keras. Wasyiddah, dan keras, kasar. Wal yubsu, kering. Wa qaswatul qulub, dan hati yang keras maknanya adalah ibaratun an khuluwiha minal inabah wal idhan li ayatillahi ta'ala, yaitu satu ungkapan tentang hati yang kosong, tentang hati yang kosong dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kosong dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada terpengaruh ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca. Padahal di antara karakteristik orang-orang yang beriman adalah wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara karakteristik orang yang beriman adalah tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah keimanannya dan dia akan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ashadd 'alal 'abdi min qaswati qalbihi, dan tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan terhadap seorang hamba ketimbang kerasnya hati. Ya, ketimbang kerasnya hati. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zama min qaswatil qalbi. Tidak ada hukuman yang lebih berat yang diterima oleh seorang hamba ketimbang matinya hati. Tidak ada hukuman yang lebih besar, yang lebih berat yang menimpa seorang hamba ketimbang matinya hati, ketimbang kerasnya hati. Orang kalau hatinya sudah keras, ya, dia senantiasa merasa benar, tidak mau dikasih nasihat, dan dia menganggap ya, apa yang ada pada dirinya itulah yang paling top, paling layak untuk diapresiasi. Wal bu'di anillah, dan orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khuliqatin nar, dan sungguh neraka jahanam itu diciptakan li idzabatil qulubil qasiyah, dalam rangka untuk mengadab hati-hati, menyiksa hati-hati yang keras. Wa ab'adul qulubi minallahi alqalbul qasi, dan hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Hati yang susah untuk dinasihati, hati yang susah untuk diberikan masukan, hati yang susah untuk diberikan nasihat, hati yang tidak mau menerima peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qasal qalbu fahatatil ainu, ketika hati seseorang sudah keras, ya, sudah mati, maka mata itu kemudian akan terkena dampaknya. Ya, mata akan terkena dampaknya berupa tidak mau lagi melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan ini sesuai dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kebanyakan dari golongan manusia dan jin yang mereka dilemparkan ke neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Dan sungguh kami akan lemparkan kebanyakan manusia dan jin ke neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati namun tidak mereka gunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun tidak digunakan untuk melihat, yaitu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka pun punya telinga namun tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'allahu ta'ala bainad dhalalah wa qaswatil qulub. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara kesesatan dengan kerasnya hati seseorang. Ya, antara kesesatan dan kerasnya hati seseorang. Faqala dengan firman-Nya, fawailun maka celakalah lil qasiyati qulubuhum, bagi orang yang hatinya keras. Min dzikrillahi, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal sarana kita untuk mengingat Allah itu begitu banyak di sepanjang waktu yang kita miliki. Mau makan baca bismillah, rampung baca alhamdulillah, takut terhadap sesuatu baca a'udzubillah, masuk ke WC baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Begitu banyak sarana yang diajarkan kepada kita agar kita senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang hatinya sudah keras, hatinya kasar, hatinya mati, tidak tertarik kemudian untuk melakukan hal-hal semacam itu. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Maka Allah katakan orang yang hatinya keras, orang yang hatinya mati itu adalah orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Wa qaswatul qulubi min sifatil yahud, dan hati yang keras itu merupakan karakteristiknya orang-orang Yahudi. Dan kita bisa tahu betapa kerasnya hati orang Yahudi. Tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki empati, tidak memiliki kasih sayang. Contohnya adalah sebagaimana Yahudi yang kemudian nyerang saudara-saudara kita di Palestina. Tidak mau tahu, padahal anak-anak kecil kemudian yang tanpa dosa itu pun harus terkena dampak dari kejahatan mereka, mereka tutup mata. Hati mereka tidak memiliki rasa iba. Hingga sampai akhirnya meskipun orang-orang kafir, namun yang masih memiliki rasa iba, mereka akhirnya memberontak, mereka akhirnya mendemo, tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, qaswatul qulubi min samratil ma'asi. Sesungguhnya kerasnya hati itu merupakan buah dari berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan. Wa qad wasafallahu subhanahu biha al-yahuda fi ghairi mawdi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mensematkan kerasnya hati ini kepada orang-orang Yahudi, dan bukan hanya di satu tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Allah berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian menjadi keraslah hati-hati mereka
setelah hal itu. Yang kerasnya itu seperti batu dan bahkan lebih keras daripada batu. Ya, tidak bisa kita bayangkan batu itu karena kerasnya, ya untuk melunakkannya, untuk menghancurkannya perlu adanya pahat, perlu adanya martil, ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau kemudian hati yang keras? Dan juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima naqdihim mitsaqahum la'anahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan." Disebabkan karena mereka mengingkari perjanjian, menyelisih perjanjian, dan itulah karakteristik Yahudi mulai sejak perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah yang saat itu Rasulullah SAW bersama kurang lebih 70 sahabatnya ingin melakukan umrah, ingin melakukan umrah, namun dihadang dan tidak diperkenankan dan harus balik. Kemudian ingin melakukan umrah ataupun bahkan haji, ya saya agak terlupa. Mereka harus balik dan kemudian akhirnya mereka membuat kesepakatan. Namun ya berulang kali namanya Yahudi, maka mereka pun akhirnya menyelisih perjanjian Hudaybiyah. Dengan penyelisihan yang mereka lakukan, keuntungan ada di pihak kaum muslimin. Kemudian perjanjian damai dengan saudara kita di Palestina dan khususnya adalah di Gaza. Berapa kali diadakan perjanjian perdamaian, namun mereka selalu kemudian mengingkari perjanjian. Nah, karena sebab mereka senangnya itu mengingkari janji, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan Allah jadikan hati-hati mereka qasiyah. Hati-hati mereka menjadi hati yang keras, hati yang kasar, hati yang bengis. Walihada nahallahul mu'minina an misli halihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk memiliki karakter seperti orang Yahudi tersebut. Dalam firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman, ya, agar hati mereka menjadi khusyuk, ya, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kebenaran yang datang kepada mereka, sehingga mereka tidaklah menjadi seperti, ya, orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mereka memiliki angan-angan yang sangat panjang, yang karena angan-angan yang sangat panjang itulah yang ada di dalam benak mereka, dan namanya angan-angan bukanlah kebenaran. Ya, di antaranya dalam mengangan-angankan bahasanya bumi Palestina itu adalah bumi nenek moyang mereka, sehingga mereka ingin menggenosid orang-orang Palestina dari negerinya sendiri, agar apa yang mereka angankan itu menjadi kenyataan. Maka faqasat qulubuhum, keraslah, ya, menjadi keraslah hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat fasik. Ya, perbuatan fasik adalah perbuatan yang disematkan kepada pelaku dosa besar. Nah, pelaku dosa besar bisa dari kalangan orang-orang kafir dan juga bisa menimpa orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihadzal rajul, kepada orang ini, lamma ja'ahu yashku qaswata qalbihi, ketika datang kepada Rasulullah mengadukan tentang kerasnya hati,
Maka Rasulullah bertanya, atuhibbu an yalina qalbuka? Apakah kau ingin ya hatimu itu menjadi lembut? Atuhibbu ini bentuknya adalah pertanyaan, ya, adalah pertanyaan. Apakah kamu ingin? Namun maknanya adalah istifhamun fihi makna syart. Pertanyaan yang ada di dalam kata-kata atuhibbu maknanya adalah makna persyaratan. Artinya apa? Kalau Anda pingin hati Anda itu menjadi lembut, ai in ahbabta, kalau Anda ingin, ayyuhar rajul, wahai seseorang yang mengadukan tentang kerasnya hati kepada Rasulullah, ya, kalau Anda ingin hati Anda itu menjadi hati yang lembut, maka lakukanlah beberapa hal berikut ini. Ayyalina qalbuka, ayatarattaba, hatimu akan menjadi sejuk, hatimu akan menjadi basah, lembut, akan menjadi hati yang yatasahal, menjadi hati yang penuh kemudahan. Wa tazul anhu qaswatuhu, dan akan hilanglah dari dirinya kekerasan tersebut. Coba orang itu ketika hatinya baik, semakin baik hatinya, dia akan semakin gampang memaafkan kesalahan orang. Contohnya siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dilanggar itu adalah hak beliau, beliau hampir-hampir tidak pernah kemudian marah. Ya, kalau yang dilanggar itu adalah hak beliau, hampir-hampir beliau tidak akan marah. Kecuali kalau yang dilanggar adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilempari pakai batu, ya, bukan lagi kemudian ketika datang pertolongan, alhamdulillah, ya, silahkan hancurin aja mereka, enggak. Bahkan ketika ditawarkan bantuan kepada beliau, ya, untuk menimpakan 2 bukit kepada penduduk Taif, Rasul mengatakan enggak, bukan itu yang aku inginkan. Ya. Mereka adalah kaumku, la ya'lamun, yang belum memiliki ilmu. Fa innahum qaumi la ya'lamun. Mereka adalah kaumku yang belum memiliki ilmu. Tidak layak kalau kemudian mereka langsung harus dihukum. Biarlah mereka memiliki ilmu dulu. Maka kemudian beliau bahkan mendoakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah kesalahan mereka. Allahumma ghfir lahum fa innahum qaumi la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka. Mereka adalah kaumku yang belum tahu. Dan kemudian Rasulullah ketika itu mengatakan, justru yang aku inginkan dari keturunan orang-orang Taif ini, dari tulang sulbi mereka akan muncul generasi yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Aku berharap dari keturunan mereka akan ada orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah. Contoh lain, ketika beliau baru saja diberi hadiah selendang dari Yaman, baru saja melekat di lehernya, langsung ada orang Arab Badui yang menarik selendang tadi. Bukan hanya sekedar menarik, diiringi dengan kata-kata yang kasar lagi. Wahai Muhammad, berikanlah ini kepada diriku. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menengok kepada si Badui tadi sembari tersenyum, dan silakan ambil. Ini Rasulullah. Ini sahabat udah pada marah loh ini, udah mau mukul si Badui tadi, karena dia dianggap berbuat kurang ajar. Dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan, ya, seseorang semakin baik hatinya, maka dia akan semakin menjadi orang yang lembut, orang yang iba, orang yang penuh empati, orang yang mudah memaafkan, dan orang yang memiliki kasih sayang, dan seterusnya. Wa tudrika hajataka, dan kamu akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Ini janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi kalau Anda ingin hati Anda itu menjadi hati yang lembut, maka berbuatlah tadi, memiliki rasa empati kepada orang-orang miskin,
kepada anak yatim, mengelus kepalanya, ya, memberikan makan dengan makanan yang engkau berikan, yang engkau makan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatimu menjadi hati yang lembut. Dan Allah bahkan kemudian akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Wa tudrika hajataka, kamu akan mendapati apa yang menjadi kebutuhanmu, ai tadhafara bimatlubika, ya kamu akan mendapatkan bagian yang besar dari apa yang menjadi keinginanmu. Faqala rajul, maka sahabat tadi mengatakan, "Naam, baik wahai Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Irham al-yatimah, kasihaninlah, kasih sayangilah anak-anak yatim. Ai in aradta ayyalina qalbuka wa tadhhaba qasawatuhu farham al-yatimah." Kalau Anda ingin hatimu lembut, kerasnya hatimu akan hilang, akan pergi, maka sayangilah anak yatim. Wal yatim as-saghiru al-faqidul abbi minal insan qabla al-bulugh. Yatim maknanya adalah anak kecil yang kehilangan bapaknya, sampai dia kemudian berusia baligh. Ya, usia baligh itu ditandai dengan mimpi basah atau ketika anak sudah berumur 15 tahun. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu ya adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, al-yatim maknanya adalah as-saghirul faqidul abi minal insan qabla al-bulugh, yaitu seseorang yang kehilangan ayahandanya sebelum masuk usia baligh, ya, sebelum dia berusia baligh. Fa idza balagha zala anhu ismul yutmi. Kalau seseorang itu sudah baligh, maka yang tepat sesungguhnya tidak lagi disebut sebagai seorang anak yatim. Umurnya sudah 50 tahun dan mengatakan saya yatim loh, bapak saya sudah meninggal, ya, ini tidak tepat. Bahkan umur 16 tahun itu sudah seharusnya sudah lagi tidak disebut sebagai anak yatim. Wal faqidul ummi minal hayawan qabla istighnaihi anha. Dan untuk hewan itu disebut yatim kalau ditinggal mati oleh induknya. Ya, sebelum si anak ini bisa mandiri, maka dia namanya anak binatang yang yatim. Jadi berbeda dengan manusia. Kalau manusia disebut yatim itu ketika bapaknya yang meninggal sebelum dia mencapai umur baligh. Namun kalau hewan dia dikatakan yatim kalau yang meninggal itu adalah induknya. Yuqalu baitun minasy-syi'ri yatimun. Hanya syair yang hanya satu bait itu disebut dengan yatim. Kenapa? Ay mufradun la nadhira lahu. Itu hanya karena hanya tunggal dan tidak ada yang menyamainya. Wa qala Ibnu Sikit mengatakan wal yutmu fin nasi min qibalil abbi. Ya, istilah yatim untuk manusia itu adalah dilihat dari sudut pandang meninggalnya ayahnya. Wa fil bahaim min qibalil ummi, adapun dari sudut pandang binatang ternak dikatakan yatim kalau yang meninggal adalah, yang mati adalah induknya. Wala yuqalu liman faqadal ummu minan nas yatimun. Maka seorang anak yang ibunya meninggal dia tidaklah disebut sebagai anak yatim. Walakin munqati, ya. Ini munqati bahasa Arab, ya, orang yang terputus. Orang terputus apa? Jadi dalam masalah waris, kalau misalnya ada seorang perempuan, dia punya ayah ataupun punya ibu, ya, punya ayah ataupun punya ibu. Nah, kemudian
ketika ayah ibunya ini memiliki harta waris yang belum dibagi, sementara ataupun ketika ayah ibunya masih hidup, kemudian si anak perempuan tadi yang sudah memiliki anak ya, meninggal, maka anak-anak dari anak yang meninggal, ini nenek ataupun kakek, ini ada anak perempuan, di bawahnya lagi ada cucu ya. Kenapa dikatakan munqati', terputus? Karena ketika kakek nenek ini memiliki warisan nantinya, dia masih hidup, kemudian si anak perempuan ini meninggal padahal dia sudah punya anak, ini cucu bagi kakek nenek, maka yang dari jalur anak perempuan ini tidak lagi mendapatkan waris. Berbeda kalau kemudian yang meninggal ini adalah laki, maka anaknya masih tetap mendapatkan waris. Maka dikatakan munqati'. Dari Ibnu Khalawai mengatakan, yang bagi ayyakunal yutmu fit tayri min kibril abi wal ummi li'annahuma kilaihima yazaqqani firahahuma. Adapun Ibnu Khalawai mengatakan seyogyanya istilah yatim itu disematkan kepada burung dilihat dari sudut pandang meninggalnya induknya ataupun meninggalnya bapaknya. Kalau burung apa bapak? Ya pokoknya orang tua, orang bukan orang ya. Pokoknya dilihat dari sudut pandang entah jantannya atau betinanya. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya yang sering ngelolohi oleh bahasa Jawa itu memberikan makan dengan paruhnya. Kemudian Ibnu Burai, al-yatim alladhi yamutu abuhu wal aji alladhi tamutu ummuhu wal latim alladhi yamutu abawahu. Kata Ibnu Bari ya, yatim itu adalah disematkan kepada anak yang orang tua yang ayahandanya meninggal, dan adapun al-aji itu disematkan kepada anak yang ibunya meninggal, dan al-latim itu disematkan kepada seorang anak yang ayah dan ibunya meninggal. Terakhir, wal jam'u aitam wa yatama wa yatamatun wa yataimu. Adapun jamak dari yatim itu adalah aitam, bisa juga yatama, bisa juga yatamah, dan bisa juga yataimu. Nah, demikian yang kita bacakan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para jamaah semuanya. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.